Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ronald Agasta. Saya akan memaparkan materi mengenai persekutuan perubahan keanggotaan likuidasi pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ferdiansyah SE MAK. Dalam pemaparan materi kali ini, saya akan dibantu oleh rekan kelompok saya, yaitu rekan kelompok 2, bernama Alda, Fauziah, dan Salsabila Fialbi. Untuk materi yang pertama yaitu perubahan keanggotaan. Perubahan keanggotaan sekutu dapat disebabkan karena adanya pengunduran diri sekutu ataupun penambahan sekutu baru. Dengan bertambahnya sekutu baru, maka akan menyebabkan adanya tambahan pada modal utama persekutuan. Regulasi persekutuan mensyaratkan bahwa penambahan anggota baru dalam persekutuan harus melalui proses persetujuan sekutu lama dan kemudian diumumkan kepada publik sehingga pihak ketiga yang melakukan transaksi bisnis dengan persekutuan mengetahui adanya penambahan sekutu baru. Selanjutnya ada komposisi modal dan laba rugi dengan anggota baru dalam firma atau CV. Bila bergabungnya anggota baru ke dalam persekutuan firma dianggap sebagai investasi ke dalam firma, maka permasalahan yang muncul adalah berapakah harga dari investasi yang dilakukan oleh sekutu baru yang harus dibayarkan oleh sekutu lama. Penerimaan investasi dari sekutu baru ini bisa diakui dengan 4 kemungkinan. Yang pertama, modal anggota baru diakui senilai kekayaan uang di setoran. Yang kedua, modal anggota baru diakui lebih kecil dari kekayaan yang disetor. Yang ketiga, modal anggota baru diakui lebih besar dari kekayaan yang disetor. Yang keempat, modal anggota baru sebagai pembentukan goodwill untuk sekutu lama. Selanjutnya ada komposisi modal dan hak laba rugi. Itu ada 2, yaitu investasi anggota baru lebih besar dari setoran, dan modal sekutu baru dicatat setelah pembukuan goodwill untuk sekutu lama. Likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pembubaran suatu perusahaan oleh para likuidator. Likuidasi ini terjadi apabila seluruh sekutu mengundurkan diri dan persekutuan dibubarkan serta aset non-kas dijual. Selanjutnya saya akan membahas tahapan-tahapan dari likuidasi. Tahapan likuidasi perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 147 sampai dengan pasal 152 UU PT. Yang pertama itu ada tahapan pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perseroan. Tahapan kedua ada pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Tahapan ketiga pengajuan keberatan kreditor. Tahapan keempat pertanggungjawaban likuidator. Dan tahapan yang kelima itu tahapan pengumuman hasil likuidasi. Selanjutnya likuidasi wajib. Likuidasi wajib dilakukan saat pembubaran setelah perseorangan yang mana pembubaran ini bukan untuk peleburan dan penggabungan perseorangan. Dengan ini, perseorangan yang telah dibubarkan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlakukan untuk proses tersebut. Dan kedua, likuidasi sementara. Likuidasi sementara menjadi proses yang dilakukan saat terjadinya pelanggaran hukum oleh sebuah perusahaan atau adanya risiko terhadap aset perusahaan. Maka likuidasi sementara akan menjadi pilihan yang diambil melalui likuidator yang telah ditunjuk untuk mempertahankan dan melindungi aset perusahaan sampai terjadinya sidang petisi. Dan yang ketiga, likuidasi sukarela. Likuidasi ini berbeda dengan likuidasi wajib, di mana terhadap suatu pihak yang mengajukan petisi kepada pengadilan. Dalam likuidasi sukarela, para pihak sepakat untuk menyelesaikan urusan likuidasi secara sukarela. Likuidasi sukarela merupakan proses yang dirancang di mana perusahaan yang telah bangkrut untuk menutup secara sukarela. Kepatuhan untuk likuidasi dibuat oleh resolusi dewan yang mana terdapat campur tangan direktur di dalamnya. Dan sejumlah 75% dari pemegang saham perusahaan harus setuju dengan keputusan likuidasi sukarela agar proses likuidasi sukarela dapat dijalankan. Selanjutnya, menurut cara pembagian kasnya likuidasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis,
yaitu likuidasi sekaligus atau sederhana dan likuidasi bertahap atau berangsur. Likuidasi sekaligus atau sederhana yaitu likuidasi yang pembagian kasnya dilakukan serentak karena realisasi nonaktifannya sekaligus. Likuidasi bertahap atau berangsur yaitu likuidasi yang dilakukan sesuai tersedianya kas walaupun realisasinya belum tuntas. Selanjutnya ada perbedaan likuidasi dengan perubahan persekutuan. Likuidasi terjadi apabila semua sekutu mengundurkan diri dan persekutuan dibubarkan, serta aktiva non-kasnya dijual. Sedangkan perubahan persekutuan terjadi apabila 1. Sekutu berkurang. Hal ini terjadi bila seorang sekutu atau beberapa sekutu mengundurkan diri. Yang kedua, sekutu bertambah. Hal ini terjadi apabila ada seorang sekutu atau beberapa sekutu yang masuk ke dalam persekutuan. Selanjutnya ada proses pembubaran usaha ini meliputi 2 tahap, yaitu proses mengubah harta kekayaan yang ada menjadi uang tunai, yang disebut dengan proses realisasi. Yang kedua, proses pembayaran kembali utang-utang kepada para kreditur dan pembayaran kembali sisa modal kepada para anggota yang disebut juga dengan proses likuidasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.